Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama akan memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya akan firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin. Kami buka ibadah hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya! Amin. Haleluya buat Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan. Saya percaya kita semua yang ada di tempat ini merasakan kebaikan Tuhan yang berlimpah dalam hidup kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa.
Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik, Engkau teramat baik dalam hidup setiap kami. Dengan apa kami membalas Tuhan semua kebaikan Tuhan? Selain memberikan hati kami, hidup kami, penyembahan kami yang terbaik buat Tuhan Yesus. Thank you Jesus. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Yesus, Mari sama-sama dengan segenap hatimu nyatakan, Kau Allah yang setia, Bapa
kami mau nyatakan. Dengan apa akan ku balas Segenap hati kami mau menyembah-Mu Tuhan. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hati kami, Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur mari sekali lagi nyatakan. dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur Nyatakan segenap hati. segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya, selamanya. Selamanya kami Selamanya kami bersyukur kepadamu. Selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Selamanya Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu bagi setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Ini setiap ucapan syukur kami hari ini Tuhan. Kami naikkan bagi Bapa kami. Naikkan bagi Tuhan kami. Yesus Tuhan. Bersyukur sama Tuhan, saudara. Nikmati momen ini, saudara. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
kami lalui ada Tuhan yang baik bersama dengan kami. Biar hari ini deklarasi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sama-sama yang angkat tangan dulu. Sama-sama yang sepakat, sama-sama katakan kemau. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Dia baik buat saya. Mari yang bersyukur sama-sama katakan kemau. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Untuk segala musim kehidupan kami Tuhan, hari ini kami katakan, kami declare pada Engkau, katakan iya. Yesus baik. Oh iya. Yesus baik. Mari sekali lagi sama-sama angkat ucapan syukur pada Tuhan, katakan Yesus baik, katakan iya. Yesus baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari sama-sama katakan Tuhan. Iya, iya, Yesus baik. Iya, Yesus baik. Oh, iya, Yesus baik. Oh, iya, ya katakan Yesus baik Tuhan, ya Yesus baik. Dengarlah seruan kami umat-umat-Mu Tuhan. Iya. Mari umat Tuhan sama-sama sekali lagi katakan Yesus baik Tuhan, katakan iya, Yesus baik. Iya, Yesus baik. Iya, Yesus baik. Dia baik buat saya. Dia baik buat saya. Dia baik buat saya. Yang merasakan kebaikan Tuhan, yang merasakan Tuhan baik dalam hidupmu, tepuk tangan sorak-sorai bagi Raja. Kami tahu Tuhan yang baik ada dalam setiap kami Tuhan. Kami siap bersorak-sorai. Yang siap bersorak-sorai sama-sama katakan amin. Saudara bersyukur punya Tuhan yang baik, amin. Yang bersyukur katakan amin. Katakan amin. Tepuk tangannya, come on. Hey, come on. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar bernafas memuji Sang Raja. Katakan di mana kamu? Di atas gunung dan di dalam semua tangan
memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Amin. Dalam bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Semua tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat-Nya. Siap lompat ya, katakan. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. GBP aja sama-sama keluar. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, amin. Kasih setianya, kasih setianya. Beri tepuk tangannya, come on. Kami merasakan kebaikan Tuhan nyata dalam setiap kehidupan kami sepanjang hari ini Tuhan. Sebab itu kami bersyukur. Yuk sama-sama katakan, angkat tanganmu, katakan. Tanganku ku angkat padamu, amin. Mensyukuri rahmat yang Kau. Siap lompat ya, come on. Kakiku melompat bagimu, sebab sekali lagi. Angkat tanganmu tinggi-tinggi, katakan, come on, say. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab nama-Mu baru setiap pagi. Siap semua, come on, say. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, 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 na 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 na. Tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan yang baik dalam hidupmu. Siap lebih lagi buat Tuhan, amin. Lihat sama-sama tepuk tanganmu buat Tuhan. Kami mau datang ke bait-Mu Tuhan. Mari sama-sama nyatakan. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan, dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Nyatakan, kan bersorak-sorak, kan bersorak-sorak. Keluarga BIMRC, syukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bahwasanya selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah
rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang merindukannya. Kau bersorak-sorai, kau bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, kawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, kawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, kawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, kawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Kita mau sama-sama puji Tuhan, amin. Mari sama-sama turut menyembah Tuhan. Sebab Engkau baik Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita angkat kedua tangan kita. Kita gerakan ke kanan. Bersyukurlah kepada Mana angkat tanganmu? Mari nyatakan dengan iman. Bersyukurlah kepada Tuhan. Mari sekali lagi nyatakan yang belakang. Say, bersyukurlah. Amin. Mari semuanya lebih lagi. Bersyukurlah. Amin. Dosanya tak selamanya, kasih setianya. Mari semuanya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, kawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, kawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Kawasannya untuk selamanya, kawasannya untuk selamanya, kawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Sorakan, haleluya. Mari sama-sama nyatakan. Bersyukurlah. Haleluya. God is good all the time, and all the time God is good. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Mari kita angkat tangan kita. Pada saat ini ya Bapa, kami datang berdoa syafaat Tuhan. Kami tahu Engkau adalah Tuhan kami yang baik. Oleh karena itu ya Tuhan, biar kekudusan dan kemuliaan Tuhan turun atas bangsa kami. Biar kekudusan dan kemuliaan Tuhan sungguh-sungguh terus turun atas kota-kota yang ada di bangsa kami. Memasuki tahun politik ini ya Bapa, kami berdoa kiranya damai sejahtera Allah turun atas setiap partai politik yang ada. Setiap calon presiden, para wakil rakyat, kepala daerah, boleh terpilih yang nasionalis, toleran dan takut akan Tuhan. Dan tangan Tuhan juga yang kokoh menjaga, melindungi bangsa kami Indonesia dari setiap niat jahat manusia, setiap rancangan kecelakaan dan maut atas negeri ini digagalkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa buat pemerintahan yang ada saat ini ya Bapa, biar hikmat kebijaksanaan daripada Engkau turun atas Presiden Jokowi dan wakilnya Pak Maruf Amin, atas setiap kabinet lembaga pemerintahan, atas kepala-kepala daerah yang ada, biar setiap mereka bekerja dengan kepemimpinan yang berintegritas, melayani dan adil ya Tuhan.
Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa mengangkat tangan kami untuk gembala sidang kami Pak Niko. Biar kiranya Pak Niko terus Tuhan pakai dengan dahsyat untuk mempersiapkan dan menjadikan jemaat Tuhan menjadi jemaat yang bangkit dan pemenang ya Tuhan. Membawa setiap api Pentakosta ketiga sampai ke bangsa-bangsa dan seluruh keluarga besar Pak Niko aman dalam perlindungan Tuhan. Diberkatilah Gembala CK7 Dr. Yanto. Biar setiap pelayanan daripada hamba-Mu ini membawa setiap kami umat Tuhan di CK7 menjadi umat yang layak dan berkenan bagi Tuhan. Kiranya perlindungan Allah sempurna untuk Dr. Yanto dan keluarga besarnya. Terima kasih Tuhan. Tak lupa kami juga berdoa saat ini ya Bapa. Kami membawa setiap generasi Yeremia, generasi anak-anak muda yang ada atas setiap keluarga umat-Mu, yang ada atas setiap kota kami, yang ada atas bangsa kami Indonesia, bahkan atas bangsa-bangsa. Kami berdoa Tuhan, bangkitkanlah anak-anak muda yang hidupnya takut akan Tuhan. Bangkitkanlah anak-anak muda yang hidupnya memuliakan nama Tuhan. Sehingga dimanapun setiap mereka berada ya Bapa, memuliakan nama Tuhan, membanggakan setiap keluarga yang ada, dan menjadi berkat dimanapun setiap mereka berada ya Bapa. Berkati mereka dalam setiap sekolah, pekerjaan, usaha, bahkan atas setiap pemerintahan mereka akan Kau pilih, Engkau angkat menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Engkau ya Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Sekali kita tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan saudara. Silakan duduk Bapak Saudara semua. Saudara bersuka cita amin. Puji Tuhan, di kesempatan yang berbahagia ini kami ingin menyambut bagi Bapak Saudara yang baru pertama kali beribadah tempat ini. Kalau ada boleh angkat tanganmu tinggi-tinggi, jangan malu-malu. Apakah ada? Boleh angkat tangannya? Ada 1, 2, 3, berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi saudara-saudara yang baru pertama kali hadir saudara. Puji Tuhan, kami ucapkan selamat datang bagi Bapak Saudara yang baru pertama kali beribadah tempat ini. Bapak Ibu bisa men-scan QR yang ada di depan untuk mengisi form biodata jiwa baru. Baik, kita akan memberikan persembahan, mari persiapkan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Saudara bisa melakukan persembahan dengan cara men-scan kris yang ada di depan kursi saudara. Dan pastikan saudara saat saudara men-scan kris yang ada, atas nama kolekte GBI PRJ. Dan juga saudara yang bisa memerlukan amplop bisa angkat tanganmu. Nanti pengerja akan memberikan amplop kepada saudara. Baik, kalau sudah saya undang sekali lagi kita sama-sama untuk bangkit berdiri saudara. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita akan berdoa untuk persembahan kita pada hari ini. Mari sama-sama kita bangkit berdiri saudara. Bapa, kami bersyukur buat semua berkat-Mu. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur kami. Kami percaya, kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberikan persembahan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Setelah memberikan persembahan, terus memberkati kita semua. Shalom. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya Onsite hari Minggu tanggal 7 Mei 2023 pukul 7, 9, dan 11.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Ruben Ong. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Johan Momendong. Ibadah Raya Onsite disertai dengan ibadah onsite pemuda dan anak yaitu King's Kid, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, sekolah minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan Young Professional and Couples 2 PM Service. Shalom, perkenalkan aku Molly. Molly mau kasih kabar gembira kalau tahun ini unit anak CK7 akan mengadakan acara CK7 Kids Crusade dengan tema Rise Up. Acara ini akan diadakan hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 dimulai jam 2 siang dan bertempat di Ballroom ICC lantai 10 Mall MGK Kemayoran, Jakarta Pusat. Daftar sekarang juga ya. Ini caranya. Langkah pertama, scan barcode pendaftaran. Isi data nama lengkap orang tua, nomor handphone, alamat email.
Kemudian klik kirim kode. Kode akan muncul di email dan masukkan kode verifikasi kembali. Isi jumlah anak yang akan hadir dan isi data lengkap anak. Kemudian isilah sampai selesai dan submit. Setelah itu akan ada e-tiket berupa barcode di email terdaftar. Dan silahkan screen capture atau print barcode tersebut untuk dibawa saat registrasi ulang. Yuk, ajak teman-teman lainnya untuk sama-sama memuji, menyembah Tuhan, dan menerima lawatan Roh Kudus. Jangan sampai terlewat ya. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Sehubungan dengan libur nasional Hari Buruh Internasional pada hari Senin 1 Mei 2023, maka diinformasikan untuk doa fajar, menara doa, dan Bible study diliburkan. Untuk info kesempatan melayani, bergabung di GBA atau Gemar Baca Alkitab, That's for Life Indonesia, pendaftaran baptisan selam, Bible Study, pemberkatan nikah, dan lain-lain, dapat dilihat di website www.gbiprj.org atau follow Instagram @gbiprj. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu semuanya. Kenalin, saya adalah maskot dari Ibadah King Kids. Nah, teman-teman di Ibadah King Kids biasa memanggil saya sebagai Kapten Kiki. Pasti kalian bertanya nih, apa sih arti dari Kapten Kiki? Nah, Kapten Kiki itu diambil karena sesuai loh dengan kultur dari gereja kita, GBI PRJ CK7, yaitu K, kasih, I, iman, K, kreativitas, dan juga I, integritas. Nah, bagi Bapak Ibu semua yang belum tahu bagaimana ibadah King Kids kita telah menyiapkan video nih buat Bapak Ibu semua menyaksikan. Selamat menyaksikan Bapak Ibu semuanya. Aku terlahir sebagai anak spesial. Aku tidak minta untuk dilahirkan seperti ini. Kalau boleh memilih, aku tidak mau dilahirkan seperti ini. Aku memiliki banyak keterbatasan. Aku tidak suka pandangan aneh ke wajah spesialku. Mereka menjauhiku. Mereka takut denganku. Begitu sulit menerima kenyataan bahwa anakku terlahir sebagai Down syndrome. Sangat terpuruk. Bagaimana aku harus mengurus anak ini, dan banyak tantangan yang harus aku hadapi. Tetapi puji Tuhan, sekarang ada tempat ibadah yang memperhatikan anak-anak spesial seperti anak saya ini, yaitu Ibadah King Kids di GBI PRJ. Sekarang saya bisa beribadah kembali dan anak saya pun memiliki ibadahnya sendiri. Kami mengalami pertumbuhan secara rohani dan anak saya juga mengalami perubahan yang luar biasa. Terima kasih GBI PRJ. Tuhan Yesus memberkati.
Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa-Ku cintakan. Aku memujimu. Aku menyembahmu. Ku nyanyi haleluya. Bapa-Ku cintakan. Aku memujimu. Aku menyembahmu. Ku nyanyi haleluya. Bapa-Ku cintakan. Bapa-Ku cintakan. Shalom, Bapak Ibu Saudara saya yang terkasih. Barusan itu adalah persembahan dari anak-anak yang beribadah di ibadah Special Service King Kids. Kami ada di sini pada hari ini untuk memperkenalkan ibadah King Kids. Seperti video yang sudah tadi kita saksikan, begitu banyak anak-anak berkebutuhan khusus di masyarakat yang bahkan mereka ditolak oleh keluarga mereka sendiri. Padahal kondisi mereka yang seperti itu bukan kemauan mereka. Kita beruntung, kita perlu bersyukur di gereja kita ini disediakan wadah yang menerima mereka secara sepenuhnya. Kami ini memang bukan tempat penitipan anak. Kami dengan sepenuh hati mau mengajarkan kepada mereka bagaimana berdoa, memuji, menyembah Tuhan, belajar firman Tuhan supaya mereka kenal dengan pribadi Yesus. Kami percaya bahwa mereka juga pasti berharga di mata Tuhan dan Tuhan pasti berkenan atas pujian, doa, dan penyembahan mereka. Oleh sebab itu kami adakan pelayanan ini agar mereka bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus. Kami berharap supaya Bapak, Ibu, Saudara semua dapat terus mendukung pelayanan kami dalam doa. Dan jikalau di antara Bapak Ibu sekalian ada kenalan, teman, atau saudara yang bisa diberkati melalui pelayanan kami, tolong beritahukan kepada mereka bahwa ibadah kami ini ada setiap hari Minggu pukul 11.30 di ruangan Safir lantai 9, yaitu ruangan yang biasanya dipakai untuk Mandarin Service. Ibadah kami ini jamnya sama dengan jam ibadah raya yang pukul 11.30. Dan satu lagi yang terakhir, jika ada Bapak Ibu yang tergerak hatinya untuk ikut melayani kami, baik itu menjadi WL, singer, pendamping, kami akan sangat berterima kasih dan Bapak Ibu bisa langsung datang ke lantai 9 atau menghubungi nomor yang ada di layar. Sekian perkenalan dari kami dan terus dukung kami dalam doa. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Boleh sekali lagi kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik dalam hidup setiap kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Ini bukan tentang kami Tuhan, it's all about you Jesus. Terima kasih Tuhan. All is stripped away, and I simply come.
all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you. Mari lebih lagi nyatakan. It's all about you. It's all about you. It's all about you. It's all It's all about you. It's all about you. Semuanya tentang-Mu Tuhan Yesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you. It's all about you. It's all about. Say it's all about you, Jesus. It's all about you. 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 It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about you, it's all about you, Dengan segenap hatimu nyatakan. Jesus. I'm coming back to the heart. Yes. It's all about you. It's all about you. And it's all about you. Say I'm coming back. I'm coming back to the heart of worship. It's all about you. It's all about you. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you, about you. Angkat tangan kita. It's all about you, my Jesus. Kami bersekutu pada satu momen, pada satu situasi di mana hadirat-Mu menyapa. Kami mengangkat tangan kepada Allah yang hidup, yang lewat pujian penyembahan Engkau duduk dan bertahta di atasnya. Kami menyembah kepada Allah yang luar biasa, yang hari ini hadir untuk bertemu khusus dengan kami. Kami mengambil bagian yang terbaik itu, duduk
di kakimu, di dalam hadiratmu. Di atas tahta pujian penyembahan yang Engkau bangun di tempat ini. Biarlah kiranya Tuhan, Engkau puas memperdengarkan isi hatimu. Perdengarkanlah itu Tuhan, jauh Tuhan, sampai tembus di kedalaman hati kami. Supaya kami enggak cuma sebagai pendengar, tapi kami juga lakukan Tuhan. Dan biarlah kiranya Tuhan, saat Engkau memperdengarkan isi hatimu, kemurahan-Mu yang luar biasa itu, lewat mujizat yang turun, jamah, mujizat-Mu turun Tuhan, jamah. Yang sakit Engkau sembuhkan, jamah. Jamah. Yang minta jawaban doa, Engkau berikan. Yang hatinya dalam tekanan, dalam beban yang berat, mari Engkau pulihkan Bapa. Hubungan-hubungan yang mandek, Engkau pulihkan. Jamah, Engkau segarkan. Jamah, Engkau jawab. Jamah, kuasa-Mu turun, bekerjalah jauh melampaui yang kami pikirkan, yang kami harapkan, jauh melampaui iman, jauh melampaui semua yang kulakukan. Bekerjalah Jamah, Jamah, Jamah. Ambil alih, sebab Engkau tidak terbatas. Dalam nama Tuhan Yesus, yang siap mendengar isi hati Tuhan, sama-sama katakan amin. Bapak Ibu boleh duduk. Terima kasih kawan-kawan. Wow, hari ini duduk di sini ya, sama-sama kita nyembah. Aduh, udah ketemu sama tim-tim pujian penyembahan, ketemu sama tim anak. Wah, luar biasa ya King Kids. Dulu saya lihat King Kids tuh jumlahnya baru 3 orang Bapak Ibu. 3 orang. Anaknya 3, gurunya 3. Wow, hari ini ya ngelihat kawan-kawan tuh berdiri di sini, memimpin pembaktian, memimpin ibadah untuk anak-anak yang selama ini ya kita nggak pernah pikirin. Itu luar biasa. Mau yang luar biasa lagi Bapak Ibu? Tanggal 20 Mei nanti gabung ya. Bawa tuh anak-anaknya. Ada momen yang luar biasa. Anak-anak kecil bukan setengah ukuran manusia, bukan. Dia adalah kamu dan saya yang kedua. Anak kamu yang pertama adalah kamu yang kedua. Anak kamu yang kedua adalah kamu yang ketiga. So, masa iya kita membiarkan keturunan kita enggak mendapatkan lawatan Roh Kudus? Bapak Ibu mari ajak. Ya, saya minta Bapak Ibu datang bawa anaknya dan kita lakukan sama-sama. Papa terima Roh Kudus, kamu juga. Mama ngalamin Roh Kudus, kamu juga. Bapak Ibu mau? Yang mau katakan amin? Yang mau katakan amin? Beri kemuliaan dulu yang meriah buat Tuhan Yesus. Ah, kurang meriah. Lebih meriah lagi buat Tuhan Yesus. Ah, gitu dong. Masih pagi masa udah melempem ya. Unusual moment. Unusual moment. Satu momen yang gak biasa. Ya, momen gak biasa tuh maksudnya apa ya? Maksudnya gini, biasanya macet, kali itu gak macet gitu ya. Biasanya dicuekin, kali itu gak dicuekin. Biasanya ditinggal-tinggal, kali ini diajak gitu ya. Biasanya gitu, semua pakai kata biasanya. Nah, kali ini bicara tentang biasanya. Gimana kalau hidup yang biasa itu tiba-tiba ketemu ada satu momen yang gak biasa. Momen yang gak biasa ya, biasa lari pagi, disapa orang, nengok, Pak Jokowi,
Kayaknya pagi itu tuh, waduh cerah banget gitu ya. Pernah nggak lari pagi bersama Bapak Presiden? Nggak pernah ya? Aduh, saya juga belum. Lari pagi, toto ada yang halo gitu ya. Pas nengok, wah Pak, wah nggak jadi lari ya, foto-foto. Atau misalnya lagi cari kerjaan, udah susah-susah ngantri. Ketemu sama bosnya langsung loh, langsung diterima kerja. Hari itu disapa langsung gini, kamu ngapain di sini? Mau kerja Pak. Udah ikut saya aja. Keren banget ya. Semua ngarep.com itu pasti ngarepnya begitu semua tuh. Terus apalagi ya yang nggak biasa ya? Oh oke. Gimana kalau misalnya kita lagi belanja bulanan di tempat yang biasa kita belanja? Ya kita biasa di tempat belanjanya yang kita biasa-biasa aja kan, karena udah tahu harganya gitu, udah tahu orangnya ya, udah tahu kode-kodenya, udah tahu gitu ya. Cuman yang hari itu nggak biasa dapet jackpot, boleh belanja sebulan, parkir free sebulan, hebat nggak tuh? Langsung kan kita promosi kan sama semua keturunan kita, belanjanya di situ aja, jangan di mana-mana, cuman gara-gara dapat free parkir sebulan. Tapi itu hal yang nggak biasa. Hal-hal yang gak biasa terjadi pada orang-orang biasa, ada situasi yang biasa, semuanya biasa. Ketika ada satu event yang biasa, yang dimulai dari hal yang biasa, namun hal-hal yang seperti itu tiba-tiba menjadi luar biasa ketika kita menghadapi satu situasi yang tidak terduga. Storyline-nya seperti ini. Di dalam Yohanes 2, itu ada kisah menarik sekali. Kisah tentang pernikahan. On the third day, a wedding took place in Cana of Galilee. Pada hari ketiga, ya, ada perkawinan di Kana yang di Galilea. Dan Ibu Yesus ada di situ. Yesus murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Kita tahu cerita ini, semuanya biasa. Orang nikah biasa kan? Diundang pesta pernikahan biasa kan? Biasa. Hari ketiga itu kenapa disebut hari ketiga? Karena orang Israel tuh ya, hari ketiga itu dihitung sebagai hari baik. Jatuhnya di hari Selasa. Ya. Jadi mereka sering menikah tuh di hari baik tuh hari Selasa. Karena mereka memulai hari gak kayak kita Senin, dia Minggu. Sabat itu dia ambil di hari Sabtu. Kenapa hari ketiga? Karena menurut penciptaan, ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi pada hari ketiga, Tuhan berkata begini, itu baik selama 2 kali. Jadi orang Yahudi sampai hari ini selalu bilang hari Selasa itu adalah hari yang terbaik. Hari ketiga hari yang terbaik. Jadi biasa tuh orang-orang nikah di hari yang terbaik itu biasa. Nah karena itu adalah pernikahan yang biasa. Situasinya juga biasa, ordinary wedding. Biasanya kalau orang-orang yang nikah pada masa itu, pada zaman itu kalau nikah gak cuma sehari 2 hari, 7 hari Bapak Ibu, 7 hari. Karena kan orang yang diundang tuh satu kampung udah pasti. Tetangga masa gak diundang, ya kan gak enak ya kan. Minjem cabai sebelah masa gak diundang. Jadi diundang gitu ya. Terus lagi dari mana? Kampung sebelah. Kampung sebelah tuh jaraknya kira-kira ya 3 jam jalan kaki gitu. 3 jam jalan kaki. Ya deket-deket lah sama Nazaret gitu ya. Kana sama Nazaret deket-deket 3 jam perjalanan kaki masa lalu. Jadi diundang. Semua diundang, kerabat-kerabat yang jauh itu kan datangnya kan lama loh. Nggak bisa langsung ini, oh sini kawinnya, di mana? Oh datang, nggak bisa kan jalan kaki gitu ya, jauh-jauh. Jadi biasa 7 hari itu biasa. Dan kalau pada waktu mereka sedang menyelenggarakan pesta, biasa juga dihidangkannya anggur. Kenapa anggur? Karena anggur mendatangkan sukacita. Anggur tanda perayaan. Jadi mereka menyediakan dan menghidangkan anggur. Tapi yang gak boleh terjadi adalah anggur atau makanan yang dihidangkan habis. Sebab masih ada 7 hari. Dan kalau orang lagi pesta kayak gitu, di kota yang cuma sebegitu, kira-kira kalau dia butuh banyak anggur,
pasti pemasok-pemasok anggur semuanya tuh udah numplek di situ. Berkah, ya bagi-bagi berkat gitu ya. Numplek semua di situ. Pokoknya itu biasa, orang weddingnya begitu. Biasanya ada pemimpin pestanya, ada groomnya itu adalah si pengantin prianya itu yang menyelenggarakan pesta. Zaman itu yang menyelenggarakan semua pesta itu kaum pria. Jadi mereka yang menyediakan semuanya. Kalau habis makanannya malu. Zaman sekarang kan malu juga. Masa nggak malu ya? Datang kondangan udah ngantri bawa piring, ya nasi dikorek-korek kan habis gitu ya, malu. Nah zaman dulu juga begitu, malu. Jadi itu nggak boleh terjadi. Apalagi yang biasa di situ? Oh, di situ ada ordinary water jars. Ordinary water jars itu apaan sih? Itu adalah satu bejana gede ya. Kira-kira hampir sebesar saya, tingginya sampai di sini. Gitu ya. Tinggi dari batu. Dari batu. Dan biasanya tuh setiap rumah-rumah orang Yahudi tuh punya. Sebab itu dipakai untuk ritual pembasuhan. Baik untuk upacara ataupun untuk acara-acara biasa. Orang dari mana-mana nyampe rumah bersihin kaki pakai wadah itu. Nah satu wadah itu tuh tinggi ya, gede. Kira-kira muat 75 liter lah. Nah tapi karena masalahnya pesta dan orang yang diundang banyak, maka itu ada di situ disediakan 6 jars setinggi-tinggi, kira-kira 80-70 meter gitu ya, tinggi-tingginya gitu, dibarisin gitu ya, untuk menyediakan air supaya orang-orang yang datang dari mana-mana tuh bisa bersihin kaki. Udah biasa di sana pesta begitu, karena kan sepatunya nggak ada yang ketutup. Zaman dulu nggak ada yang kepikir tuh bikin sneakers, nggak ada gitu ya. Jadi kebuka semua. Nah orang jalan tuh pasiran, kotor, masuk ke rumah orang kan mesti dicuci. Itu biasa, semua itu biasa. Nah cuman ada satu momen. Ada satu hal yang gak biasa. Di tengah-tengah pesta macam itu, orang datang, apa kabar, ketemu, ya langsung minum kan gitu ya, minum gitu, wah happy, hebat nih kan, mesti diomong-omong sambil ngobrol-ngobrol. Gak sengaja, bagian dapur itu udah ngomong, habis loh, serius, habis. Kenapa baru bilang, sekarang gimana? Udah panik, bagian dapur panik, tamu mah nggak tahu kan, juga ada makanan jatuh dipungut lagi juga biasa, tamu nggak tahu, tamu sering nggak tahu apa-apa, yang tahu apa-apa orang dapur. Jadi terdengarlah berita itu sama Ibu Yesus Maria, the wine ran out. Waktu dia dengar anggurnya habis, pertolongan pertama yang dia ingat siapa? Anaknya sendiri. Dia pikir gini loh, anak gue kan lahir aja di sini, dalam perut aja tuh muncul gitu loh. Waktu itu aja sampai gue khusus didatengin malaikat gitu ya. Wah, saya mesti cari anak saya. Pertolongan yang paling mudah, yang saya tahu yakin pasti bisa, ya dia gitu ya. Terus dia datang. Lalu dikatakan begini, ayat ketiga, mereka kehabisan anggur. Terus Yesus berpandang-pandangan sama mamanya. Ya, pandangan itu ya cuman mereka yang paham lah ya. Mamanya bilang gini, oke, tolong ya, oke. Mama-mama kan suka gitu ya. Ayolah, bisa, ayolah, gitu ya. Mama nggak maksa, tapi kalau kamu bisa, kamu tolong, maksa kan? Iya, ngerti kan, nggak mau ngaku, mama kan gitu. Enggak, saya nggak begitu. Tapi kalau anak saya bisa, kenapa enggak kan gitu ya? Kalau kamu bisa, tolong ya, oke, tolong bisa. Dia liatin ya, terus kan jawabannya Yesus kan begini nih ya, nggak enaknya kan dia bilang ini. Mau apakah engkau daripadaku ibu saatku belum tiba?
Ya seperti anak dimintain tolong buang sampah, anaknya lagi nanggung nge-zoom, mamanya datang gini, buangin sampah ya, tolong ya. Paling elu yang bisa dah, soalnya tinggi mama nggak nyampe, ya kan? Lagi nge-zoom ini. Iya, nanti aja, tapi kalau bisa sekarang kan gitu. Anak yang ngelihat, ini seriusan. Karena bukan sekedar soal anggur dilimpahin, bukan. Tahu nggak artinya apa? Artinya waktuku belum tiba itu bicara tentang saat dia sebagai seorang anak Allah yang tinggal di dunia untuk dipermuliakan, untuk memulai satu mujizat, itu dari atas tuh, dari Bapa di sorga belum ada kode yes gitu. Jadi dia bilang ini, waktuku belum tiba. Atau ketika dia pandangin mamanya ya, dia pandangin gini. Serius? Miracle pertama saya gitu, cuman bikin anggur gitu. Oh kebayang gak? Debut pertama loh. Anak-anak kalau kita masukin di debut pertama. Dia konser pertama loh, konser pertama tunggal. Wah debut-debutnya tuh ya. Ini debut pertama. Seorang juru selamat turun di dunia yang begitu hebat. Mujizat pertama yang dia buat bikin anggur doang. Jadi dia lihat mamanya tuh sambil begini juga nih. Yang paling bikin dia nanya serius ini. Seriusan ini mesti saya yang buat bukan tentang bikin anggur. Tahu tentang apa? Kalau dia buat, dia akan memencet clock, tanda waktu mundur untuk tiba waktunya dia disalibkan. Yang ini mamanya nggak paham. Mamanya cuman pikir gini, ayolah lu kan berkuasa. Tapi ada satu alasan di balik itu, kenapa dia tunggu waktunya. Dia bisa nggak pakai? Bisa, tapi dia tunggu waktunya karena gini, sekarang bukan waktunya. Maka kan dia bilang gini, waktuku belum tiba. So dia mandangin mamanya gini, lu serius lu pengen lihat gue disalib kan gitu ya. Kalau kasarnya begitu kan. Ini seriusan. Ya tolongin ya. Belum ngomong banyak, anaknya belum jelasin banyak. Mama itu udah lebih gesit loh. Wah, makanya kehilangan mama tuh sedih. Gesit mami tuh langsung pergi sing gitu ya. Bayangin ya, pemimpin pesta belum tahu, yang bikin pesta belum tahu, dia udah tahu duluan terus langsung begini datengin orang. Nanti ya, kok bisa-bisanya dia datengin tuh tukang cuci kaki. Untuk mengadakan penyediaan anggur, kenapa dia nggak langsung kirim orang gitu ya? Kamu cari di warung terdekat, enggak loh. Karena semua warung pada saat itu menurut kebiasaan pada masa itu, kalau ada satu pesta, semua anggur udah kesedot. Atau kalaupun mau dibeli harganya mahal, kan tahan barang. Jadi bisa-bisanya tuh Ibu Maria itu pergi ke tukang cuci kaki. Terus dia bilang gini, nih ya, pada dengerin ya, apapun yang dikatakan oleh dia, kamu ikut aja. Dengar gak? Oke ya? Oke, awas, gak dengerin, awas. Terus dia ngomong kan, udah, beres. Wah hebat ya. Lalu pertanyaannya, kenapa Yesus bertindak? Takut sama emaknya? Beberapa literatur mungkin membahas, mungkin dia sudah mendapat tanda dari bapaknya. Dan hari itu dia harus menguatkan hatinya tuh, detik dia bangun begini nih. Untuk ngejalanin apa yang emaknya minta gitu ya. Adalah detik di mana dia menyiapkan mental dia begini, mulai hari ini dimulailah perhitungan itu. Saat kamu akan disalibkan dan mati. Kita bacanya biasa-biasa aja. Oh iya, kita kalau baca Alkitab tuh jarang yang tersentuh ya, karena Alkitab nggak ada sound effect-nya. Dibaca bagaimana aja nggak seseru film Star Wars. Jadi nggak ada bunyinya.
Coba kok Alkitab dibalik, begitu balik lembarannya jatuh cepeceng, balik cepeceng, pada nafsu bacanya, pada seneng, cari Alkitab gak usah kerja, dapat duit pakai Alkitab. Hari itu dia berdiri, lalu dia datengin, persis tuh seperti skenario mamanya itu ya, dia datengin pencuci kaki itu, dia bilang ini, diisi aja. Pelayan-pelayan itu ngeliatin ya, dalam hati nih, tamu udah pada di dalam, ini airnya udah kosong, gak ada lagi yang datang, orang lagi pada mabok. Tapi dibuat juga loh. Emang enak ya, berhubungan sama orang-orang sederhana tuh enak. Yang otaknya tuh gak banyak cabangnya gitu, gak banyak suuzonnya tuh gak banyak. Gak yang pakai sotoy-sotoy tuh, atau yang kerja pakai dicambuk dulu tuh emang enak banget. Ketemu orang yang kalau disuruh langsung jalan. Senang kan? Ya kita senang, tapi kita gak senang jadi yang kayak gitu. Kalau yang kita senang jadi kayak gitu, ujung-ujungnya cuma ngisi air doang. Ngisiin air water jars itu. Diisiin. Sampai penuh. Dan miracles itu adalah sesuatu yang biasa. Biasa. Diisi biasa. Ngisi air biasa. Jars ini kan untuk tempat air toh, biasa. Diisi biasa. Dibilang, coba dicedok, bawa ke pemimpin pesta. Ya udah dibawa. Semua orang itu tahu dari mana itu air, isinya dari mana, diambil dari mana, tahu. Dibawa ke pemimpin pesta. Dan pemimpin pesta bilang gini, wow, you save the best for last. Kamu nih hebat banget bisa bikin ini. Orang lain, sebab biasa juga. Nah kan saya ngomongnya semua judulnya gini, coba ngomong, biasa. Coba ngomongnya biasa. Pakai gerakan dong, biasa. Saya ngomong biasa. Jadi biasa tuh orang sana kalau pesta, anggur yang the best dulu sampai udah mabok tuh dikeluarin yang jelek-jelek, yang murah-murah. Itu dikeluarin. Namun versi yang dibuat sama The Miracle Maker diambil, dicecap. Wow, this is the best for last. Are you nuts gitu ya? Lu gila, berapa biayanya tuh untuk bikin anggur? Maksudnya gini, beli anggur sampai udah di hari-hari yang udah mau terakhir aja tuh masih enak sampai begitu. Tuhan Yesus itu waktu saat itu dia bikin, itu kalau 1 galon itu, 1 botol itu 70 liter, kalau ada 6 tuh hampir 400 liter. 400 liter, kalau satu orang cuman minum sekitar segelas 2 gelas, mungkin sekitar 1000-an orang lebih, 1000, nggak sampai 1100 lah, bisa minum itu untuk mengisi tamu-tamu yang lagi pada gini, mana anggur, dan yang lagi mabuk. Itu yang Tuhan Yesus lakukan. Di tengah-tengah hal yang paling biasa, cuman biasa, tetapi siapa yang kamu undang di dalam pesta itu akan menjadi luar biasa. Ketika ada satu situasi yang kamu gak bisa handle, namun itu akan terkendali begitu saja dan itu menjadi luar biasa. Kalau mau undang pesta, jangan cuma undang tamu-tamu hebat. Mari undang Tuhan datang di dalam pesta pernikahan kamu. Pada waktu itu terjadi, it's a miracle itu terjadi. Tahu apa? Hal-hal yang perlu kita buat simple banget. Are you ready for this miracle? Cuman 3 hal aja. Pertama, need. Ada kebutuhan tuh di situ. Butuh anggur karena habis. Sebagai seorang perempuan yang ditugaskan di bagian dapur, Ibu Maria cuman berpikir, gimana caranya supaya anggur ada? Tapi nggak pernah kepikir bahwa bagaimana mungkin dia
mengklik tombol untuk anaknya itu mati gitu. Dia nggak kepikir ke situ loh. Dia cuma berpikir ada kebutuhan. Saya butuh. Lalu dia datang. Anggur habis. Ya. Jangan lupa loh, anggur habis. Ada kebutuhan. Bapak Ibu, saya kasih tahu ya. Banyak kita nih kalau punya kebutuhan, orang kota, jangan tersinggung, saya juga orang kota. Cuman kita kebiasaan itu tuh ngambil HP, cari nomor orang. Teman mana ya? Lalu kita akan mulai ngomong dan WA. Gue butuh nih, apa aja deh. Termasuk butuh cabai juga gak apa-apa gitu, gue butuh nih. Kita selalu cari orang, kebiasaan kita tuh cari orang. Need kita punya kebutuhan, kita cari orang. Kita askingnya sama orang. Bisa gak? Saya mau ketemu nih, ditungguin dari pagi sampai sore di kantor orang, ditungguin kapan dia munculnya, ketungguin depan pintu rumahnya, didatengin rumahnya, ditongkrongin di mana dia ada, cuman mau minta, asking. Tapi kita ada di tempat yang gak tepat. Lebih tepatnya tidak berada atau minta pada orang yang tepat. Sehingga kita susah percaya. Waktu ada orang ngomong, lu minta sama dia deh. Gua aja dulu gak berhasil. Lu coba datangin ke situ. Kadang-kadang ya, ini jangan tersinggung ya. Kan saya lagi ngomongin saya. Kalau ada apa-apa tuh orang selalu bilangnya begini kan. Coba deh telepon sama om lu tuh. Om lu tuh kan kaya. Coba deh cari tuh temen lu tuh. Temen lu katanya yang mau bantu lu mana tuh. Temen lu tuh kan kaya. Mana bos lu yang katanya waktu itu mau tolong lu, mau kasih lu tuh pinjaman. Mana. Cari dong dia, kan dia tuh kaya. Kenapa ya orang kaya tuh cuman buat minjemin orang. Kasian ya orang kaya ya. Dia punya kekayaan cuma buat dipinjemin. Kenapa orang selalu carinya orang kaya? Lu cari dong kalau yang kaya, dia kaya tapi gak pernah inget sama kita. Kenapa disalahin karena dia kaya? Yang disalahin karena dia kokohnya atau karena dia kaya? Yang mana yang disalahin? Mana dong? Semua selalu nyalahin orang-orang lain. Karena dia salah minta. Dia cari ke tempat yang salah. Waktu diminta punya kebutuhan enggak dijawab. Akhirnya gimana? Enggak dapet. Saya gak pernah lupa. Sekarang mami saya udah gak ada. Waktu dia ada, saya butuh 8 kantong darah. Saya cari ke sana kemari itu, gak ada. Karena saat itu tuh COVID lagi tinggi-tingginya. Semua bank darah habis. Punya uang, orang gak bisa beli. Dalam keadaan kalut, itu tuh. Ya sama kan saya tadi lagi ceritain diri saya. Ambil telepon tuh begini, gitu ya, cari siapa tuh. Waktu mau cari, Tuhan ngomong gini nih, hei Cynthia, kalau kamu cari dia, kamu telepon, pasti kamu dapet yang kamu perlu, pasti. Tapi sejak saat itu dia akan jadi Tuhan kamu yang baru. Nggak percaya? Coba aja Bapak Ibu sekali datang minta tolong sama orang. Next kalau lagi kepepet pasti Bapak Ibu datengin orang itu lagi. Itu jadi tuman. Tahu tuman? Kebiasaan. Kebiasaan minta-minta tolong sama orang. Wah saya kaget. Tapi kalau kamu perlu Cynthia berserulah kepadaku. Maka waktu kamu terima itu di tangan, kamu tahu ini hasil seruan doa, bukan ngemis. Wah, kaget saya. Wah iya dah pakai lutut ya, Tuhan. Di tempat yang gak diduga, situasi yang gak diduga, ada teman telepon. Lagi di mana Kak? Lagi di sini, di rumah sakit. Lagi ngapain? Cerita aja. Oh, kebetulan aku nih biasa donor darah. Panggilin teman-teman ya. Hari itu nggak nyampe jam 6 sore itu darah masuk 8 kantong. Itu bener loh. Lagi saya pegang itu,
Itu kantong saya pegang, itu air mata saya kalir keluar seperti ini. Iya, ini hasil seruan doa, bukan hasil ngemis. Bapak Ibu tahu, ada kebutuhan, coba cari Tuhan. Kan saya ngomong nih, karena saya alamin loh. Selesai itu percaya aja, saya minta pemusik. Baru kira-kira 2 minggu lalu, saya ada satu situasi, aduh hati itu sampai nyesek banget ya rasanya. Bukan sesek, nyesek. Nggak tahu mau ngomong sama siapa, mau cerita sama siapa, nggak tahu. Cuma bisa duduk, diam aja ya. Diam aja. Mematung gitu, terbisu aja gitu. Saya pikir gini, mau doa apa ya? Nggak ada tuh, ngeblank. Tahu-tahu Tuhan ngomong begini loh, Cynthia, coba angkat tangan kamu. Saya lagi mutung aja, diam aja. Angkat tangan kamu, angkat tangan kamu. Saya angkat tangan saya. Terus dia bilang gini, 1 cukup. Apa sih ya? 1 cukup. Saya angkat 2. Terus dia bilang gini, ayo cerita deh. Orang tadinya nggak mau doa, nggak mau cerita, orang lagi ngeblank. Dia angkat tangan gini doang. Air mata ngalir ya. Nah itu kalau air mata udah keluar tuh, mulut baru lancar tuh ceritanya tuh. Iya Tuhan, nah ngomong tuh put. Nggak pakai bahasa roh, ngomong gitu. Nggak sadar, sambil ngomong itu tangan makin tinggi, makin doyong gitu kayak ke arah ke belakang. Angkat tangan doyong, cerita. Wah nangis terus. Sampai di satu titik, saya turunin tangan. Kelar saya turunin tangannya. Tuhan ngomong gini, done. It's done. Tepat. Saat kamu turun tangan, kamu tahu persis. Aku udah campur tangan. Makanya kamu tahu banget aku sedang bertindak. Semua laporan dan proposal itu udah naik tuh. Udah naik. Saya sudah selesai menyerahkannya dan tangan saya turun. Sisa berikutnya ngapain? Believing, percaya. Itu udah naik tuh proposal. 1 kali denger cukup. Itu Tuhan. Masa ngomong berkali-kali kayak orang gak punya iman? 1 kali naik ngomong. I trust you. Selesai. Saya belum bisa cerita, but now what? Seperti alur berjalan. Dari 1 pintu kebuka. Dari 1 pintu kebuka. Saya lagi lihat itu hari demi hari. Just believe. Punya kebutuhan, asking and believe. Itu yang saya alamin. Saya sharingkan sama Bapak Ibu, supaya mulai hari ini berhenti cari muka orang, berhenti cari tangan orang. Kita anak Tuhan, pakai lutut cari Tuhan. Mau coba? Tutup mata kita. Tutup matanya. Dengerin aja dulu musiknya. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you.
It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I have made. And it's all about you. It's all about you, Jesus. Saya undang Bapak Ibu kalau gak keberatan bangkit berdiri. Nanti praktekin aja di rumah sering-sering. Ada kebutuhan, naikin proposal di hadapan Tuhan. Ceritain aja. Angkat tangannya. I'm coming back to the heart of worship. And it's satu tangan cukup. Kalau nggak cukup, dua tangan juga nggak apa-apa. And it's all about sharing. Just share it. Just share it to him. I'm coming back. Biar WL dan singer yang nyanyi. Bapak Ibu angkat tangan aja. Bapak Ibu mulai ceritain. Di rumah mungkin gak bisa. Pakai momen ini. Cukup sekali Dia mendengar. Sebab Tuhan yang kita sembah melampaui imanmu. Angkat tangannya. Mulai bercerita. Naikkan seluruhnya di hadapan Tuhan. Allah yang mendengar doaku, Dia jawab dan jamah, Dia dengar bertindak. Allah mendengar doaku. Naikkan semua kebutuhan hatimu, naikkan. Mau laki, perempuan, masih muda atau udah senior, naikkan doamu. Dia mendengar. Lebih dari satu, lebih dari dua kali Allah berhasil menolong hidupmu. Apakah Dia akan berhenti hari ini? No way. I'm coming back to you. I'm coming back to the heart of worship. And it's all about, I'm coming with my heart. Naikkan di hadapan Tuhan. Ceritakan saja. Now I'm coming back to the heart of worship. And it's all about you. It's all about you. I'm sorry, Lord, for the things I made. And it's all about you. It's all about you, Jesus. Terus berdoa. Naikkan tanganmu. Ya Tuhan, terima kasih. Naikin proposalnya terus, naikin. Naikin aja. Naikin proposalnya. Ya, gak selamanya, ya dengar ya. Gak selamanya banyak istri yang tertindas, gak selamanya. Gak selamanya kamu yang di PHK gak punya kerjaan, gak selamanya. Gak selamanya orang buntu gak bisa punya jalan keluar, tidak selamanya. It's all about you.
It's all about you. It's all about you, Jesus. Jamah Tuhan, jamah. Kami percaya Tuhan, seperti yang Tuhan buat untuk saya, maukah Engkau buat untuk jemaat-Mu di tempat ini? Jamah. Sikarala papa. Yang buntu karena sakit, yang buntu karena keuangan, yang buntu karena hubungan toksik. Jamah. Iman kami tumbuh. Terima. Iman kami tumbuh. Sudah? Turunkan tanganmu. Dan semuanya dan seperti yang Engkau janjikan, demikian yang kami terima. Kami percaya satu hal, Engkau Allah yang mendengar, bukan karena roh kami, bukan karena iman dan level rohani kami, tapi karena Engkau Allah yang hebat, karena Engkau Allah yang menjamin, Engkau Allah yang terbuka untuk setiap pengaduan dan kebutuhan. Engkau Allah yang bersedia berjalan, berlari dan duduk diam bersama kami. Engkau Allah yang selalu ada bersama dengan kami. Hari ini kami terima segala sesuatu yang patut kami terima. Hari ini kami naikkan segala sesuatu yang patut kami persembahkan. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa. Naikkan syukurmu, naikkan sembahmu, ucapkan syukur. Terima kasih Yesus. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu Tuhan Yesus, minggu itu menguatkan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari saudara-saudara kita angkat tangan kita buat hamba-Nya. Terima kasih Yesus, Kau telah kirimkan Tuhan hamba-Mu ini Tuhan, Kak Cynthia Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati Kak Cynthia Tuhan dalam pelayanannya Tuhan. Dalam Tuhan kehidupannya sehari-harinya Tuhan. Senantiasa Tuhan Yesus terus pelihara beliau Tuhan Yesus. Berkati untuk keluarga besarnya Tuhan, senantiasa dalam penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, kalau besok Tuhan kami akan melakukan aktivitas kami kembali Tuhan. Bekerja Tuhan, usaha kami, bisnis kami. Apapun yang kami lakukan, kiranya Tuhan buat berhasil. Berkati juga anak-anak kami dalam studinya Tuhan. Berikan kepintaran 10 kali lipat daripada duniawi. Jemaat GB PRJ yang dikasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Cinta kasih daripada anak kita Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan manis dengan Roh Kudus mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Bagi yang sudah terima berkat, mari katakan amin. Shalom saudara. Seperti yang kita ketahui, setiap tahunnya Tuhan memberikan tuntunan kepada kita melalui tema khusus yang diberikan Gembala Sidang kita. Tahun 2023 ini, Tuhan memberikan tema yaitu Tahun untuk Bangkit, Jadilah Pemenang. Saudara, tahun ini menjadi spesial karena 1 dekade dari sekarang, yaitu tahun 2033, merupakan peringatan 2000 tahun sejak kematian Tuhan Yesus di kayu salib, kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, dan hari kelahiran gereja yang terjadi saat pencurahan Roh Kudus, yaitu Pentakosta yang pertama. Namun, apakah yang perlu kita lakukan untuk mempersiapkan diri kita dalam memasuki 1 dekade ini? Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang Bangkitlah Para Penuai. Sebagai bagian dari GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto, kita selalu mendeklarasikan dan mengimani terjadinya Pentakosta ketiga serta penyelesaian amanat agung Tuhan Yesus. Dalam definisi Pentakosta ketiga bagian kedua dikatakan bahwa Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Dan pada bagian kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali.
Pentakosta ketiga ini sudah kita deklarasikan sejak tahun 2020. Menariknya, Empower 21 Global memberikan tema untuk satu dekade ini, yaitu A Decade of Evangelism for Everyone, atau satu dekade penginjilan untuk semua orang. Hal ini luar biasa karena sejalan dengan semangat Pentakosta ketiga di GBI Jalan Gatot Subroto. Di sisi lain, salah satu ayat emas kita tahun ini mengingatkan kita untuk bangkit. Efesus 5 ayat 14 berkata, "Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus akan bercahaya atas kamu." Kita lihat ada frasa bangkitlah dari antara orang mati. Penggalan kalimat ini diambil dari Yesaya 26 ayat 19, di mana kata bangkit berasal dari bahasa Ibrani, kum, yang berarti berdiri tegak. Sehingga jika kita mengaitkan ayat emas ini dengan seruan penuntasan amanat agung Tuhan Yesus, kita dapat memaknai kata bangkit menjadi dua hal yang perlu kita lakukan, yaitu pertama, bangkit dari pola pikir yang salah. Salah satu pola pikir yang perlu mengalami kebangkitan adalah terkait ibadah daring. Saat ibadah mulai tersedia secara tatap muka, kita pun diharapkan juga mulai beralih dari kebaktian secara daring menjadi mau untuk hadir ke kebaktian secara tatap muka. Jangan sampai kita terjebak di dalam kenyamanan ibadah daring dan tidak lagi mau bersekutu secara fisik melalui ibadah tatap muka. Kedua, bangkit kepada jati diri sebagai murid Kristus. Kita tidak boleh lupa pesan terakhir Tuhan Yesus sebelum ia naik ke sorga atau yang lebih dikenal dengan istilah amanat agung. Dalam Matius 28 ayat 19 sampai dengan 20, Tuhan Yesus berkata, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Yang melihat Tuhan Yesus naik ke sorga adalah murid-muridnya. Jadi jelas pesan tersebut ditujukan langsung kepada murid-muridnya. Kita harus bangkit untuk menjadi murid Tuhan Yesus yang sejati, yaitu murid Tuhan yang rindu untuk menuai jiwa-jiwa dan memuridkan mereka untuk menjadi serupa dengan Kristus. Sekarang pertanyaannya adalah, maukah kita untuk bangkit menjadi penuai jiwa-jiwa di akhir zaman? Jika iya, maka kita adalah sungguh murid Tuhan. Namun dengan menjawab iya, kita harus membayar harga lebih dari sebelumnya, karena jumlah tuaian banyak tetapi pekerja sedikit. Salah satu cara terbaik untuk memelihara tuaian adalah dengan mengajak mereka untuk tergabung di dalam kul. Karena disinilah tempat jiwa-jiwa ini dapat dimuridkan dan belajar menjadi murid. Di kedua area itulah kita harus bangkit. Karena jika kita tidak bangkit dari pola pikir yang salah dan bangkit kepada jati diri kita sebagai murid Kristus, maka kita akan kehilangan kesempatan untuk menuai jiwa-jiwa itu. Jika kita mau bangkit, kita akan menjadi pasukan yang siap untuk menuai jiwa bagi kerajaan Allah di akhir zaman, yaitu yang rela membayar harga dalam segala bentuk agar semakin banyak orang mengalami kasih dan kebaikan Tuhan. Biarlah kerinduan Tuhan akan jiwa-jiwa juga menjadi kerinduan kita semua. Mari kita bangkit, jadi pemenang. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati.